saya bikin usaha ini adalah tempat saya healing gitu. Tempat bermain lah. Tempat bermain. Jadi ketika saya ke jungkir balik tuh saya nggak ngerasa oh ini saya kerja, enggak. Dia sudah meneliti bahwa kopi ini ternyata bisa mencegah sel kanker. Oh, iya. Luar biasanya itu ya, Karena mencegah sel antioksidannya itu tadi. Secara tidak sadar orang Indonesia ini mengira yang mengandung kafein itu hanya si kopi. Padahal enggak. Padahal coklat mengandung cokotein. Halo Sobat Muda, jumpa lagi di podcast Muda Beda episode yang ketiga. Nah, kali ini aku lagi bersama salah satu sosok perempuan inspiratif yang ada di kota Sidoarjo. Dia ini adalah owner Jungkir Balik Cafe. Udah pada tahu kan kalau Jungkir Balik Cafe itu adalah salah satu cafe legendaris yang ada di Sidoarjo. Nah, kita mau langsung kenalan lebih dekat aja sama Mbak Lia Zain ya. Oke, selamat sore Mbak Lia. Sore, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Boleh memperkenalkan diri dulu nih Mbak buat para sobat muda yang ada. Gitu ya. Halo sobat muda, saya Lia Zain. Saat ini ownernya Jungkir Balik Coffee dan main roasternya Kilang Coffee Roastery di Sidoarjo Kota. Oke. Nah, kita mau ngobrol santai aja nih Mbak. Boleh. Tentang kehidupan inspiratif dari seorang Mbak Lia Zain. Nah, aku ada pertanyaan. Yang pertama, ini kan bisnis atau usaha di bidang F&B karena tadi aku lihat juga ada bakso Cakto, Iya, terus yang paling betul. utama di sini tuh dunia perkopian. Iya. Kenapa Mbak Lia memilih bisnis di bidang food and beverage ini? Gitu ya. Iya. Jadi untuk bisnis F&B ini bermula karena kami ini suka traveling ya. traveling. Jadi Ya, traveling itu yang kita list itu bukan tujuan wisatanya, tapi tujuan kulinernya Iya. mana gitu ya. Oh, gitu. Nah, dari sana terus kenapa kok kita pilihnya bukan makanan berat ya, tapi lebih ke makanan tradisional, bakso iya. dan kopi. Karena kita pikir gitu gini, bakso itu kayaknya disukain semua orang. Iya, benar. Kalau untuk kopi, karena kopi itu culture-nya kita gitu. Saya pengennya tuh buat usaha kuliner yang nggak terkotak oleh makan pagi, makan siang, atau Bener. makan malam. Yang nggak gitu kan. musiman. Yang nggak musiman, mau musim hujan masih tetap oke, mau Iya. musim panas juga tetap oke. Terus yang kedua, kami memang sengaja memilih menu-menu yang sudah familiar. Jadi kita tidak perlu lagi edukasi kepada masyarakat, bakso itu seperti apa sih, Iya, makanannya dari apa gitu, Iya. atau kopi itu seperti apa. Jadi kita tidak perlu mengedukasi Iya. ulang, tapi kita mengupgrade dari image ya, misalkan bakso makan pinggir jalan, bakso Iya. kalau makan bakso itu harus warung yang Gerobak sederhana, gerobakan. Iya. Kita sedikit mengupgrade itu menjadi bakso itu ternyata juga bisa ya dibuat untuk dinikmati satu keluarga besar misalkan, atau bakso itu juga ternyata kalau kita traktir teman ke warung bakso nggak malu-maluin juga ya gitu. Jadi kita agak sedikit mengupgrade-nya tapi tetap mempertahankan tradisionalnya si makanan bakso itu tadi. Kita pengen benar-benar kita ini coffee shop Indonesia dan restoran kita ini restoran Indonesia. Jadi benar-benar otentik gitu ya. Otentik banget gitu. Nah, berarti kafe Jungkir Balik ini udah berapa tahun nih Mbak? Kalau dari untuk Jungkir Balik Coffee tahun ini alhamdulillah masuk tahun ke-9. Tahun ke-9, hampir 1 dekade. Hampir 1 dekade. Kalau Cakto sendiri? Kalau Cakto sudah 20 tahun. Wah, udah 2 dekade lebih. Udah 2 dekade. Nah, itu kan jangka waktu yang cukup lama untuk bisnis F&B. Karena kita tahu juga di coupling DPR misalnya udah banyak yang buka tutup. Iya, Masya Allah ya. Kan pasti ada tantangan tersendiri nih, apalagi kita masuk di Industrial Revolution yang 4.0 gitu. Nah, kalau buat Mbak Lia sendiri, tantangan apa aja yang paling challenging gitu, yang selama ini udah dihadapin? Terus gimana sih menghadapi itu semua, memandang itu semua? Gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi kita sebagai owner gitu ya, yang paling jadi challenging buat kita adalah SDM, udah pasti SDM. SDM ini keluar masuk gitu kan ya. Bener. Apalagi sekarang kalau SDM-nya Gen Z.
aduh ngelus dada ya kita ya. Tapi bukan berarti semua Gen Z tidak bagus gitu. Kadang kita juga mengambil pelajaran bahwa Gen Z ini memang otaknya lebih cepat gitu ya. Iya, benar-benar. Apa berpikirnya atau lebih cepat. memang dunia mereka udah beda dengan dunia kita. Generasi kita. Yang kedua adalah tingkatan ekonomi ya. Banyak sekali kuliner dunia kuliner ini hanya karena lagi tren, misalkan tahun ini lagi tren coffee shop, semua buka coffee shop. Tahun ini lagi ngetren buka kebab, dimsum buka semua gitu ya. Jadi sehingga kita kayaknya nggak punya pendirian gitu. Pada saat trending kita ikut ke sana, setelah trendingnya selesai kita akan selesai juga, kemudian ikut tren yang baru. Kebetulan saya sama Cak To ya, sama suami ini termasuk orang-orang yang males ikut trending karena kita itu bukan orang yang gampang sekali untuk berubah fokus gitu ya. Jadi memang kita dari awal waktu membuka usaha itu kita udah komitmen, yuk kita fokus yuk. Kalau memang mau di bakso, mau itu laku, nggak laku, mau itu nanti ada tantangannya, apakah karena force major, misalkan dulu kita pernah di masa Lumpur Lapindo ya, Lumpur Lapindo kita ngalamin gitu kan ya, Lumpur Lapindo itu Sidoarjo kan sempat sepi gitu ya. Kalau secara logikanya ya pada saat itu kalau kita menyerah di bakso ya menyerah gitu. Tapi kita stay itu karena kita percaya gini, kalau kita pindah ke bidang kuliner yang lain, tidak ada yang menjamin bahwa usaha kita itu akan lebih ramai daripada usaha yang udah kita bangun sekarang. Tapi kalau kita stay di fokus usaha yang udah ada sekarang, walaupun sekarang belum rame, tapi kedepannya berarti kita akan menjadi leader karena kita semakin legend kan, semakin lama umurnya. Dan ketika usaha itu udah berjalan sekian decade gitu ya, sekian tahun, itu kita akan punya problem solving yang ini dulu udah pernah kita laluin kan. Benar. Sekarang tinggal diimprove sedikit, pasti berlalu lagi gitu ya. Jadi mental kita lebih kuat. Yang ketiga itu memang kita nggak terlalu ini ya, karena ini tradisional ya Mbak Cinta ya. Keunggulan kalau kita misalkan menjual sesuatu secara tradisional itu kita tidak terlalu ikut trending. Maksudnya kita harus merubah atmosfer gitu ya. Ya kita kalaupun berubah itu hanya sekedar misalkan supaya tidak membuat itu menjadi boring gitu kan. Jadi hanya kita rubah sedikit, tapi unsur tradisionalnya tetap ada identitasnya. Iya, mungkin menambah sedikit menu, dan termasuk bakso Cak To ini untuk menambah 1-2 menu itu kita butuh R&D yang sangat lama. Makanya dibilang bakso Cak To menunya kok itu aja. Karena kita yakinkan kepada konsumen, walaupun menu kita cuma sedikit, cuma itu saja, saya jamin kualitasnya oke semua. Yang terbaik. Jadi kita nggak harus mengikuti bahwa ini karena konsumennya sekarang Gen Z kita harus punya bakso yang yang isinya macam-macam. Ya karena saya bilang gini, karena kita nggak ahli di sana, kita takut malah mengikuti hal itu yang kita nggak punya capabilitas di sana. Akhirnya bakso kita malah nggak karuan-karuan. Hanya kita membidik lah, udahlah kita pastikan saja bahwa di kuliner itu ada satu kunci Mbak Sinta. Di kuliner tuh kita tidak bisa memilih lebih dari satu community of consumer. Jadi gini, misalkan kita mau menjual kopi kita itu untuk konsumen anak muda, maka ketika ada family atau ada usia mantap yang masuk, itu adalah bonus. Karena mereka bukan pasar kita, gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di bakso Cak To kita sudah menentukan bahwa konsumen saya adalah family, maka meja-meja kita besar-besar Kemudian kita punya menu yang ramah anak gitu. Kita punya menu untuk si bapak, punya menu untuk si ibu gitu kan. Kita menu sharing, menu besar gitu. Dan yang pasti kalau family itu kita butuh misalkan mereka tidak terlalu banyak noise jadi kita tidak perlu akustik, pengen yang lebih tenang. Lebih tenang. Dan kalau misalkan mereka sedang berbicara dengan keluarga itu bisa terdengar dengan jelas. Nah, kita memilih di segmented pasar itu, sehingga ketika misalkan kopi kita ini kedapatan konsumen muda, itu bonus buat saya. Tapi sebenarnya pasar kita bukan itu, karena pasti secara pricing bagi mereka kita terlalu tinggi, gitu Mbak Cinta.
Oke. Tadi dibilang kenapa bisa bertahan karena emang menjaga konsisten di situ dan mau bertumbuh di bidang ini. Sama kayak kita menjalin relationship. Kalau misalnya sama satu orang yang sama, ya kita bakal ketemu masalah, tapi kita bakal ketemu problem solvingnya juga. Kita bakal bertumbuh di situ. Jadi bakal terus berkembang dan upgrade gitu. Mbak Lia ini kan juga sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari 3 orang anak yang udah beranjak dewasa bahkan semuanya masih awet muda banget ya. Nah, gimana sih Mbak caranya membagi peran supaya sebagai perempuan juga tetap utuh, sebagai istri utuh, dan sebagai ibu juga utuh, apalagi sebagai seorang owner, sebagai pebisnis gitu. Jadi thanks to God-nya saya punya suami yang super pengertian ya Mbak Sinta ya. Support system saya itu luar biasa besar ya, anak-anak juga sebagai support system saya juga. Jadi memang kita sebagai perempuan tuh terkadang di titik tertentu kita itu lelah ya, kita overwhelming gitu ya, overwhelming terhadap apa yang kita lakukan sehingga kita itu nggak merasa sempat untuk diri kita sendiri. Bener banget. One day saya bilang sama suami gini ya, saya ini orangnya nggak bisa diem gitu ya, tapi kalau aku terlalu sibuk, aku juga pengen melihat anak-anak bertumbuh gitu kan. Aku juga tidak mau melupakan tugas saya sebagai istri. Ya katanya suami ini ya, satu-satunya kamu harus tahu apa yang kamu suka, bikin yang kamu suka tadi menjadi uang gitu kan. Prioritas. Jadi kebetulan waktu itu bilang gini, kayaknya aku orang Sumatera nih ya, dan kayaknya aku tertarik dengan dunia kopi. Jadi terwujudnya Jungkir Balik Kopi ini karena supportnya suami untuk membuat this is your healing time. Ini adalah healing sanctuary-mu katanya. Ini adalah tempat healingmu. Jadi saya bikin usaha ini adalah tempat saya healing gitu. Tempat bermain lah. Tempat bermain. Jadi ketika saya ke Jungkir Balik itu saya nggak ngerasa oh ini saya kerja, enggak. Jadi saya kesini itu karena saya suka di sini. Jadi otomatis ketika saya menyukai sesuatu, positive vibe itu kan akan datang ya. Ketika bundanya suka, anak-anak juga pasti akan suka. Jadi anak-anak itu mulai suka, bunda kemana? Mau ke kafe, ngapain? Mau baca buku misalnya. Oh ya aku ikut ke sana baca buku. Iya, pasti ikut ke sini. Kemudian karena dia sudah terbiasa ke sini, ya otomatis dia akan berbicara tentang bisnis yang ada di sini. Kenapa ya bunda kok sepi ya? Kenapa kok ini loh kurang bersih ini. Jadi sebenarnya secara visual kita mengajarkan mereka tanpa seperti mengajarkan. Karena mereka melihat gitu. Tanpa banyak berkata-kata. Iya, dia melihat. Jadi misalkan belajar kopi gitu ya, kita bilang gini, abang, bunda tolong bikin cappuccino ya. Oh aku nggak bisa loh, asik loh bang, ayo dong belajar cappuccino, bunda juga sambil belajar. Nah akhirnya secara tidak langsung anak-anak udah punya basic barista. Si kecil sudah terbiasa cupping, udah dari padahal mereka nggak merasa bahwa itu suatu job, tapi itu merasa ini bermain gitu ya. Ini bundaku seneng di sini, aku juga rasanya kayak gimana sih bunda kopi, kayak basic life gitu. Iya, memang akhirnya orang bilang gini, itu kan Mbak Lia dan anak-anak karena anak-anak punya privilege itu kan ya. Tapi nggak semua orang yang punya usaha seperti itu bisa membuat tempat usahanya atau datang ke tempat usaha itu sebagai healing time. Benar. Karena saya yakin benar Mbak Sinta, happy-nya seorang ibu itu akan mempengaruhi besar terhadap happy-nya dalam sebuah keluarga ya. Sedangkan happy-nya kita sendiri itu tidak berasal dari anak-anak, tidak berasal dari suami. Happy kita ya harus berasal dari diri kita sendiri ya. Kalau kita tidak memulai untuk memanage emosional kita, maka emosional kita ini akan berpengaruh terhadap segala hal gitu ya. Segala aspek anak pasti kena gitu ya, suami pasti kena. Kalau vibe itu tadi yang kita bentuk, akhirnya kan negatif aura, bukan ada negatif situation ya dong ya. Jadi ketika itu dibawa dari rumah dibawa ke tempat usaha yang kena karyawan lagi. Ketika karyawan sudah kena bentakan kita, nanti karyawan juga akan membentak nggak enak dengan konsumen. Jadi menular. Itu akan terus menjadi sesuatu yang negatif, habit yang negatif. Jadi alhamdulillah cara saya membagi waktu antara anak, suami dan diri saya sendiri ya, melibatkan mereka sebanyak mungkin ke dalam apa yang saya suka yang dilakukan sehari-hari. Tanpa harus mengorbankan jam belajarnya mereka, tanpa harus mengorbankan waktu saya sama suami. Saya sering juga hampir tiap hari saya sama Cak Ata sekedar ngopi aja berdua sambil makan singkong, kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya ngopi di sini gitu. Jadi
kita buat happy aja ini. Buat happy aja. Iya, buat happy Dibuat aja. enjoy aja. Iya, gitu. kalau udah tahap sekarang kita sudah mulai slow living nih. Oh, ya, slow life. Udah slow life, kita sudah Ya. sudah tidak terlalu pengen Menggebu-gebu. ini ya. Menggebu-gebu dulu. Kalau dulu memang di usia muda, wah kita menggebu-gebu, tapi kita udah mencapai segala hal gitu. Udah saatnya kita untuk calm down ya, slow down untuk hal semua itu. Kita tinggal mengarahkan anak-anak, memberi kesempatan kepada karyawan untuk nge-leader. Kalau dulu kan saya benar-benar terjun, sekarang yang leader sudah banyak anak-anak. Misalkan di outlet ini yang leader sudah Mas Tony, sudah Mas Miba, yang di bakso sudah Mbak Yuyun, sudah Mbak Eli. Saya tinggal memantau aja. Supervisi aja Iya, sekarang. sudah supervisi aja. Ya, jadi happy mom, happy family, happy Betul, kids. Nah, betul. Mbak Lia nih putranya ada 3. 3, betul. Yang paling besar sekarang lagi di Jepang katanya. Iya, betul. Nah, lagi kuliah di sana. Iya. Berarti kemarin sempat ngantar ke sana nih, Mbak. Betul. Nah, gimana Mbak? Pas jalan-jalan ke sana tuh sempat icip-icip kulineran juga kah atau gimana? Jadi karena memang nggak ada kegiatan ya, Iya. tiap hari kita keliling Iya, iya. kafe. Penasaran juga ya kafe-kafe di sana tuh seperti apa gitu. Yang luar biasanya hampir 90% kafe yang saya kunjungi itu selalu menjual kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Wow. Secara logika berarti mereka sudah mengenal Indonesia Iya. ya dari kopinya. Iya. Aku udah gini, wah ini benar-benar exploring the world through coffee Iya, gitu ya. Kopi sebagai alat komunikasi. Betul. Dan ketika kita mengetahui sedikit tentang knowledge tentang kopi, itu seperti jalan pembuka percakapan ya. Iya. Karena banyak orang yang bilang bahwa orang-orang Jepang itu nggak suka komunikasi ya, maksudnya Iya, karena iya, mereka privacy Ya, sekali. benar. Ya, Lebih hemat kata. Iya. Ternyata ini different banget ketika kita bertemu dengan orang Jepang itu di dunia perkafean, di dunia perkafean ya. Dan mereka juga bilang katanya, oh mereka itu banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Iya, bahasa Iya, Inggrisnya pasti dia akan basic tidak lah ya. selancar kita Iya. orang Indonesia ya, tapi karena jembatan kopi tadi itu Iya. ternyata tidak menghambat kita untuk berkomunikasi. Dia tanya kita dari mana, kemudian dia appreciate, wah Indonesia itu luar biasa, begini gitu ya. Dari kita yang melihat wah Jepang itu luar biasa, ternyata orang Jepang juga melihat kita Juga Indonesia melihat itu kita luar biasa gitu. Jadi dari kopi juga betul. salah satunya. Jadi jangan berkecil hati ketika kita datang ke negara maju, menganggap bahwa kita tidak lebih maju dari mereka. Iya, kita nih ketinggalan. Nah. Ternyata no. Budaya kita lebih indah, Iya. budaya kita lebih banyak, Beragam. lebih beragam. Ilmu kopi kita masih luar biasa. Mereka tahu ilmu barista, tapi tidak tahu ilmu perkebunannya dan Iya, ilmu iya. prosesingnya. Dari Itu ada di awal. kita. Itu ada di kita. Mereka mungkin hanya mencicipi Bali, Toraja dan Gayo gitu ya. Iya. Kita mau Flores, kita mau Arjuno, mau Semeru, mau apa, kita ada semua gitu ya, Iya. dengan harga yang lumayan terjangkau Iya. buat kita. Bagi mereka untuk mencicipi kopi-kopi kita, kopi-kopi Indonesia tadi itu harus mengeluarkan berpuluh-puluh Extra juta budget, ya, ya. karena kan mereka harus impor, Iya, harus betul. impor dari kita gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih Mbak Sinta, mau kamu itu berbisnis di kopi atau kamu hanya sekedar suka traveling atau suka ngafe-ngafe, ya daripada kita ngafe nggak ada tujuannya, ayolah kita belajar sejarah kopi Indonesia. Nah. Kita mengulik lagi kopi Indonesia itu luar biasa, karena nanti itu akan bisa menjadi manfaat buat kamu ketika kamu berjalan-jalan bertemu dengan orang ya. Iya. Nggak ada bahan pembicaraan, Iya. cuma tanya, you like coffee? Nah, kalimat pembukanya. Iya, you like apa? Ketika dia ngomong, oh ya, I like coffee, you must come to Indonesia because we have this gitu kan. Jadi jangan hanya berbicara itu, aku kurang proud dengan Indonesia. Aku pernah di titik itu Mbak Sinta. Di titik ketika aku jadi orang Indonesia, aku proudnya di mana ya gitu. Jadi minder gitu. Iya, dari government yang seperti ini dan ini. Tapi ketika saya mengenal kopi, saya baru tahu Indonesia itu luar biasa. Hanya dari kopinya saja, Ya, belum baru dari yang satu nih, lain-lainnya. baru satu satu komoditi. itu seperti itu. Iya, benar. Termasuk abang sekarang kuliah di Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang, kita bekali dia dengan knowledge tentang barista, knowledge dia tentang kopi. Dan ternyata dari sana dia punya banyak teman ya. Iya. Temannya owner coffee shop. Oh iya. owner coffee shop. Yang ya. sekolah juga di sana. No, jadi karena Bukan. sekolahnya sekarang ini masih di Nihongo Keigo, jadi masih Ya. setaraan sekolah bahasa Oh, sebelum iya. masuk ke sekolah chefnya Ya, nanti.
sepanjang jalan mau menuju ke sekolah itu banyak kafe-kafe punya orang lokal Jepang. Jadi ada yang punyanya Kyohei, ada punyanya Rikasang gitu ya. Karena dia tahu tentang kopi, dia sering tuker pembicaraan dengan si Rika, dengan ini, dan mereka welcome banget dengan putra saya yang Muslim, yang orang Indonesia, yang padahal owner-owner di sana itu jarang sekali mengizinkan orang-orang untuk duduk di barnya atau sekedar berbincang-bincang. Ini sampai abang kalau mau berangkat sekolah, si beberapa owner tuh udah nunggu di depan hanya untuk menyapa. Jadinya ditunggu-tunggu ya. Iya. Iya. Itu berawal dari pembicaraan tentang kopi. Iya. Oke. Tadi ada kopi Arjuna, kopi Semeru, macam-macam, dan Mbak Lia sendiri dari Sumatera. Berarti udah berkeliling di semua perkebunan kopi hampir di seluruh Indonesia. Insya Allah, nih, Mbak. Insya Allah. Ya, udah kemana aja, dan tempat paling favorit atau kopi terfavorit saat ini tuh apa? Aku saat ini masih tetap kopi Sumatera. Kopi Sumatera. Ya, karena semua kopi Indonesia itu sebenarnya oke. Cuma kita boleh ya pilih satu yang paling favorit. Aku paling favorit tetap Kerinci ya. Tetap kopi Kerinci. Gitu. Jadi kalau orang Sumatera ini udah terbiasa dengan kopi berat, Mbak Sinta. Jadi ketika dapat kopi-kopi yang bodinya agak lebih enteng, mungkin bukan kurang cocok ya, karena sudah terbiasa dengan kopi yang bodinya berat. Akhirnya ketika kita minum kopi, misalkan kayak Mbak Sinta misalkan terbiasa minum kopi susu, tiba-tiba disuruh americano gitu. Ya mau americanonya seenak apapun akan tetap memilih kopi susu ya seperti itu. Jadi sebenarnya subjektif. Saya bilang kopi Indonesia dari semua yang kita minum, yang pernah saya minum, semua kopi Indonesia itu punya cirinya masing-masing, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke. Menambah variasi, banyaknya pilihan kopi. Betul. Nah, aku pribadi itu kan punya masalah MAG. Kalau misalnya minum kopi yang pure, pasti bakal sakit gitu, Mbak. Kira-kira ada nggak sih tips buat teman sobat muda ini supaya yang pengen minum kopi dan tetap aman gitu, mahnya, lambungnya, gimana nih Mbak tipsnya? Jadi kita tahu dulu rootnya si kopi ini dari apa gitu ya. Banyak orang yang menyangka bahwa kopi ini termasuk tanaman dari jenis biji-bijian gitu ya. Kalau biji-bijian nanti sama dengan kacang hijau dia ya. Iya benar. Ternyata kopi ini adalah buah-buahan. Oh, jenis buah-buahan. Jenis buah-buahan, terutama jenis dia masuk ke cherry-cherryan yang yang kebetulan saja bijinya yang dimanfaatkan. Jadi otomatis ketika kita tahu bahwa kopi ini adalah buah, berarti vitamin C-nya akan sama dengan buah yang lain. Vitamin A-nya, mineralnya, antioksidannya akan sama. Yang berbeda hanya kafeinnya. Kafeinnya. Tapi karena dulu ada ceritanya dari zaman Belanda dulu, memang mereka tidak ingin kita itu mengkonsumsi kopi, karena kopi kita itu kan diekspor semua. Maka terbitlah sugesti-sugesti yang berkembang sampai sekarang, bahwa kopi itu membuat kita nggak bisa tidur, bahwa kopi itu bikin kita anxiety terus kopi juga itu membuat kita asam lambung kita naik, membuat penyakit jantung. Banyak lah Mbak Sinta, mungkin Mbak Sinta sendiri banyak mendengar tentang negativity, tentang judging tentang kopi. Kasian banget kopi ya. Dia disalah-salahin terus gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita punya MA atau asam lambung gitu ya, yang paling aman adalah lapisi dulu lambungnya. Maksudnya gini, makan dulu deh supaya aman. Karena kalau si kafeinnya ini tidak ada sama sekali, berarti kita oke-oke aja kan ya. Betul. Nah, karena kafein ini nanti akan memicu detak jantung gitu ya, sebaiknya kita makan dulu apapun itu, baru kita meminum kopi. Terus tidak melebihi batas maksimal. Batas maksimal kita ini ya, kalau masih awal-awal 3 cup lah satu hari. 3 cup ya. Itu di luar kafein yang lain. Karena secara tidak sadar orang Indonesia ini mengira yang mengandung kafein itu hanya si kopi. Padahal enggak. Padahal coklat mengandung cokotein. Teh mengandung tein ya. Terus kemudian matcha, misalkan sekarang lagi matcha ini tinggi sekali. Matcha ini kafeinnya tinggi sekali dan antioksidannya dia tinggi sekali, dan ini kalau di-combine dengan minum kopi, sedangkan yang dihitung kafeinnya hanya kopinya saja, jadi kita bisa over kafein. Yang disalahin pasti si kopi. Padahal teh, coklat, kemudian ada matcha, semua itu mengandung kafein dengan bentuknya masing-masing dan kadarnya masing-masing. Tuh. Apalagi yang suka coklat gitu ya, coklat itu termasuk tinggi, apalagi dia udah coklat gitu, udah masuk, itu kan cokotein. Itu juga mengandung
kafein kalau di kopi, cokotein kalau di coklat. Gitu. Iya, kan yang aku tahu tuh kopi, kafein itu sendiri bikin kita awet muda. Khususnya untuk cewek ya Mbak ya. Kalau untuk cowok apa sih kira-kira ya? Kalau yang bikin kita itu berasa awet mudanya karena kopi itu kafeinnya itu membuat kita energik ya, energi. Kalau energi itu berarti pembuluh darah kita sehat, lancar. jantung kita memompa oksigen dengan otomatis oksigen akan memompa ke otak itu, asupan oksigen di otak kita tuh cukup. Itu yang bikin kita akhirnya nggak gampang pikun gitu ya. Benar-benar. Terus kita fresh. Kalau kita fresh, kita berenergi, kita bawaannya happy kan. Berarti endorfin itu juga akan endorfinnya terpacu. makin banyak. Yang kedua, si kopi ini antioksidannya tinggi. Antioksidan ini pasti akan membunuh sel-sel racun ya, yang kita radikal bebas atau apa itu akan mati dengan si antioksidan tadi. Nah, kalau cowok ini sebenarnya wajib minum kopi. Karena apa? Kopi, kafein itu mencegah Alzheimer. Oh iya benar. Alzheimer. Jadi dia harus, dan prostat. Itu yang tidak ada di perempuan. Jadi cowok wajib untuk minum kopi, paling tidak untuk mencegah itu semua. Bahkan sekarang pun sudah ada, karena kan teknologi makin bagus ya Mbak Sinta ya. Jadi banyak sekali universitas-universitas yang di bagian medical itu sudah mulai menyelidiki tentang kopi. Kopi sekarang itu kemarin saya baca di jurnal, saya lupa ya, Michigan, University of Michigan gitu ya. Dia sudah meneliti bahwa kopi ini ternyata bisa mencegah sel kanker. Luar biasanya itu ya, mencegah sel antioksidannya itu tadi. Mungkin bukan hanya antioksidannya, banyak sekali chemical yang ada di kopi yang kita bahkan saya nggak hafal penyebutannya, dan itu berefek baik terhadap tubuh kita. Jadi kalau misalkan sampai masih ada yang takut-takut minum kopi gitu ya, kayaknya sayang deh. Sayang banget ya. Daripada minum Panadol gitu ya, mending kita minum espresso gitu kan. Kan sama-sama tapi kafein. tanpa gula ya Mbak ya? Betul. Gulanya ini nanti yang menyebabkan itu tadi. Misalkan kopi susu boleh, kita minum kopi susu. Tapi kalau misalkan setiap hari beberapa cup harus kopi susu terus kita minta kurusnya gitu nggak bisa dong. Gitu ya. Kan dari susunya tadi itu. Oke. Banyak banget sih dapat insight dari Mbak Lia yang udah melanglang buana di dunia perkopian. Nah, itu tadi tips dari Mbak Lia. Oke Mbak, tadi kita kan udah ngomong banyak banget seputar kopi, tentang seorang perempuan jadi ibu, istri. Nah, apa nih closing statement untuk sobat muda yang lagi nonton ini Mbak? Jadi kita untuk mencapai di titik yang kata orang sukses atau sukses menurut versi kita sendiri itu, aku cuma ada 3 prinsip Mbak. Yang pertama, keeping humble. Jadi udah tetap orang yang rendah diri, tetap baik walaupun dipandang orang tidak baik. Pokoknya kita tetap baik. Seperti ilmu padi. Ya, kita melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak harus selalu besar, mulai dari kebaikan-kebaikan kecil itu ya. Yang kedua, stay fokus. Apapun itu kegiatanmu, apapun itu yang sedang kamu bangun sekarang, atau kamu punya mimpi, fokus pada mimpi itu. Walaupun nanti di tengah-tengah fokus tadi itu ya adalah kita pengen belok dikit, geser dikit, tapi jangan lupa kamu harus punya support system yang mengingatkan kamu untuk kembali lagi ke track yang sama ya, ke fokus yang sama. Karena tadi itu tidak ada yang menjamin ketika kita pindah fokus itu akan lebih sukses dari fokus yang pertama, tapi ketika kita fokus pada satu titik yang sama, kita pasti akan upgrade, kita akan level up gitu ya, dan kita akan lebih bisa mengatasi problem karena kita sudah melalui problem itu punya sebelumnya. pengalaman. Ya. Yang ketiga adalah upgrading, baik itu ilmu ya, tidak harus ilmunya sejalan dengan apa yang kita lakukan ya, karena tidak ada ilmu yang percuma gitu ya. Baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk usaha kita atau untuk anak-anak kita. Jadi upgrade ilmu bunda-bunda cantik gitu ya. Mau merajut kah, mau apalah, mau belajar masak atau apa, walaupun itu tidak sama, karena apa, dengan kita mengupgrade ilmu kita akan tahu batasan kita itu sampai mana, dan kita akhirnya akan menemukan, oh ternyata happy saya ada di sini. Ya kembali lagi ketika beda-beda. Karena kita happy, maka kita akan melakukan itu tidak terasa terlalu berat. Bukan ngomong jadi terasa ringan, tidak.
ya, tidak terasa terlalu berat karena kita membawanya itu ini untuk sementara. Ya. Nah, itu tadi tips dari Mbak Lia. Kalau misalnya kita mau mulai suatu usaha, ya udah mulai aja dulu, lalu konsisten di usaha tersebut, di bidang tersebut. Karena apa? Kita bakal ketemu banyak banget masalah, tapi kita juga bakal belajar, bertumbuh, dan menemukan problem solvingnya di situ. Jadi kita bakal terus level up dan upgrade terus. Gak hanya usahanya, tapi juga mindset kita dan juga orang-orang sekitar kita, terutama SDM dan juga keluarga, support system kita. Nah, untuk sobat muda yang ada di sini yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan juga follow kita. Dan jangan lupa untuk mampir di Jungkir Balik Cafe, oke?